Shalom jemaat Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir dan Tuhan dekat di antara kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami bersatu hati Tuhan ingin memuji muliakan nama-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau beracara Tuhan di dalam ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita semua. Dengan
bersyukur. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tanda kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku mengangkat tanganku, ke tanda kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus, sahabatku. Kita katakan, mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tanda kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Haleluya. Begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh datang kembali untuk boleh beribadah. Biarkan Tuhan hari ini kami boleh diperbarui oleh firman-Mu dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara, hari ini kita akan berbicara yaitu adalah tinggal di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan melihat satu perikop, saudara, yaitu adalah ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, dari tanah perbudakan.
Nah, kita akan buka firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-31. Keluaran 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Jadi saudara, ini adalah bagaimana ketika bangsa Israel dibebaskan dari bangsa Mesir, yang dimana Tuhan mengutus Musa untuk membebaskannya. Dan kalau kita baca di atasnya adalah bicara ketika Musa bertemu dengan Firaun. Meminta izin atau istilahnya ya kalau kita bilang itu bicara secara terbuka bagaimana untuk bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, saudara. Kita boleh lihat ya. Kita teruskan dulu ayat 16. "Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." 17. "Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku." Saudara, ketika Musa berbicara kepada Firaun, dan Firaun menyetujuinya, memberikan izin kepada bangsa itu untuk keluar dari bangsa Mesir. Tetapi karena Tuhan mengeraskan hati Firaun dan bangsa Mesir, maka yang tadinya mengizinkan dan sekarang tidak diizinkan, justru mereka mengejar bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Luar biasa, tujuannya apa? Dikatakan untuk kemuliaanku. Nanti kita akan lihat banyak sekali kemuliaan Tuhan, cara Tuhan bekerja untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kita teruskan dulu, 18. "Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Perhatikan, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. 19. "Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka." 20. "Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu." Puji Tuhan. Di poin pertama yang akan saya sampaikan adalah ketika adalah penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya ulangi saudara, poin yang pertama adalah penyertaan Tuhan itu sempurna. Percayakah engkau dan saya hari ini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita? Katakan amin dulu. Saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia bukan menyertai sembarangan. Dia tidak menyertai seolah-olah hanya biasa-biasa saja. Tetapi penyertaan Tuhan, dia menyertai, Yesus menyertai, itu dengan kesempurnaan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita boleh berbicara penyertaan Tuhan. Kita lihat tadi bagaimana ketika malaikat Allah di depan bangsa Israel untuk menuntun, tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Penyertaan yang pertama adalah ketika malaikat itu berdiri di belakang bangsa Israel dan membuat kegelapan oleh awan, sehingga tidak bisa saling menyerang, sehingga bangsa Mesir tidak dapat untuk datang kepada bangsa Israel atau sampai mengejarnya. Luar biasa, saudara. Kita tidak akan lihat lagi apa yang Tuhan ingin kerjakan untuk bangsa Israel. Tapi di poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Apa artinya? Hari ini yang saya mau katakan, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri.
Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri, saudara. Kerap kali kita ini mengandalkan kekuatan kita. Kerap kali kita ini, saudara, mengandalkan kemampuan kita. Kerap kali kita ini, saudara, mengandalkan apa yang kita punya. Kerap kali kita mengandalkan apa yang kita miliki hari ini. Perhatikan, saudara, ketika bangsa Israel sudah diperhadapkan oleh Laut Teberau atau Laut Merah, tidak ada jalan lain. Maka di situ Tuhan bekerja. Saat kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Nah, saudara, coba kalau kita bisa bayangkan, bangsa itu memiliki jalan yang lain. Bangsa itu sudah memiliki jalan yang mungkin tidak diperhadapkan dengan laut, saudara. Maka saya percaya bangsa itu akan mengandalkan pikirannya, akan mengandalkan kemampuannya, akan mengandalkan kepintarannya. Tetapi ketika diperhadapkan di jalan terakhir, di Laut Teberau, tidak ada jalan lagi. Perhatikan, justru di situ penyertaan Tuhan sempurna. Nah, kerap kali kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan sempurna. Kenapa? Karena kerap kali kita juga masih mengandalkan kekuatan kita. Saya ulangi, kerap kali kita tidak pernah bisa melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Kenapa? Karena kerap kali juga kita mengandalkan kekuatan kita. Jadi seolah-olah Tuhan tidak menyertai. Tuhan tidak ada. Tuhan itu, wah, jauh. Tidak, saudara. Kerap kali Tuhan izinkan Dia tidak menyertai. Karena Tuhan ingin melihat apakah kita masih mengandalkan kekuatan kita atau tidak. Nah, saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna. Apalagi kita lihat ayat berikutnya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur. Yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Puji Tuhan, saudara. Ini penyertaan Tuhan lagi. Ya, bicara tadi malaikat Allah yang di depan tentara Israel, di depan bangsa Israel, sekarang malaikat Allah di belakang membuat kegelapan sehingga tidak bisa Mesir itu datang kepada Israel. Yang kedua, ini yang luar biasa, saudara. Laut Teberau itu dibelah menjadi dua. Dipisah menjadi dua. Dan laut itu menjadi kering. Saya belum pernah melihat laut itu kering, saudara. Dan saya juga belum pernah melihat ada satu orang, satu arsitek, satu insinyur, orang di dunia sepintar apapun membelah lautan. Tidak ada. Ini luar biasa, saudara. Dikatakan firman Tuhan tadi ayat 21, terbelahlah laut itu. Kita lihat ayat 22, apa yang terjadi. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 23. Perhatikan, tembok bukan batu bata, tembok bukan besi, tembok bukan yang dibangun tangan manusia. Tetapi tembok itu dari air. Luar biasa, tidak jatuh, saudara. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun ke keretanya dan orang yang berkuda-kuda sampai di tengah-tengah laut. Semua kekuatan dikerahkan oleh Firaun untuk mengejar bangsa Israel. Untuk mengejar bangsa itu. Untuk mengejar orang-orang yang ingin dicarinya kembali, saudara. Perhatikan, saudara, ayat berikutnya. Dan pada waktu jaga bagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Saudara, puji Tuhan. Ini adalah poin yang pertama. Bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Nah, saya akan bicara tentang penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan jangan hanya bicara tentang berkat saja. Kerap kali kita bicara penyertaan Tuhan itu berkat, ya, mujizat Dia menyertai, kesembuhan Dia berikan kesembuhan. Tidak, saudara. Ternyata ada penyertaan Tuhan yang lain yang lebih berharga dari berkat itu. Yang saya mau saksikan adalah ketika teman saya, salah satu pengerja di gereja kita,
Ketika dulu hidupnya tidak baik, saudara, menjadi bandar judi, dia cukup besar, dia cukup kaya, rumahnya juga tingkat 4, mobilnya 8 biji. Tetapi ketika mengiring Tuhan, bertobat, hidupnya tidak semakin membaik secara ekonomi. Tetapi hidupnya lebih baik secara rohani. Jasmaninya tidak baik, saudara. Tapi rohaninya itu semakin baik. Satu malam ketika kami sedang duduk-duduk, ya, kami minum, kami sharing, begitu, saudara. Itu kurang lebih 2019 sebelum corona, ya. 2015 saya dengar dia bertobat, berarti 4 tahun. Dan ketika kami sharing, kami bicara, saudara, mereka ini bilang begini, saya tanya kepada mereka, bagaimana kehidupan jasmani Anda, pekerjaan, ya, kesehatan, bagaimana? Ya, dia katakan begini, kalau secara jasmani, habis-habisan. Dia jual rumah, dia jual mobil, dia jual motor, dia jual aset untuk bayar hutang di bank. Karena biasa dapatkan uang yang dengan gampang. Dapat uangnya gampang, saudara. Yang biasa skalanya besar, karena pengeluarannya masih besar, dia mesti kecilkan, hasil juga kecil. Jadi tidak menutup untuk kebutuhan hidup. Sehingga mereka jual rumah untuk menutup hutang, pindah rumah yang 4 lantai jadi 1 lantai sekarang. Mobilnya 8 dijual, sekarang nggak ada mobil. Nah, dia bilang secara jasmani kita kehilangan. Dan secara rohani dia bilang apa? Saya justru mendapat berkat besar. Bukan jasmaniku, tetapi rohaniku. Nah, penyertaan Tuhan bukan bicara berkat jasmani, tetapi berkat rohani itu yang lebih penting. Ketika hidup kita yang lama itu tidak lurus, dibikin Tuhan lurus, diproses menjadi lurus, jalannya benar. Bukankah itu juga penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin secara kacamata duniawi, secara mata jasmani kita, melihat itu hilang. Mobil hilang, rumah tambah kecil, aset semakin kecil, semua dijual. Kita mungkin bisa berkata Tuhan tidak menyertai kita. Tapi sadarkah kita hari ini, ketika karaktermu diperbaharui Tuhan, ketika hidupmu diperbaharui Tuhan, ketika sifat kita diperbaharui oleh Tuhan, bukankah itu juga penyertaan Tuhan? Ada amin, saudara. Bayangkan kalau kita hartanya banyak, semuanya banyak, tetapi karakter kita nggak mau diperbaharui. Kita masih kikir, kita masih sombong, kita masih jahat. Jangan-jangan Tuhan tidak menyertai. Hari ini, saudara, penyertaan Tuhan jangan hanya bicara berkat, tetapi berkat rohani. Itu yang lebih penting. Kalau hidup kita diperbaiki Tuhan, diproses Tuhan, saya percaya berkat rohanimu disertai dan jasmanimu juga akan disertai oleh Tuhan. Makanya Paulus bilang apa? Hidup badani kami semakin tersiksa, tapi iman kami dibaharui hari demi hari. Paulus ngerti penyertaan Tuhan bukan hanya bicara jasmani, tetapi rohaninya itu yang lebih penting daripada jasmani. Buat apa harta dunia kita semua miliki kalau iman kita jauh dari Tuhan? Buat apa semua kita miliki kalau hati kita jauh dari Tuhan? Karena itu penyertaan Tuhan sempurna. Yakinlah, sempurna itu 100 bulat, utuh, paling tidak ada lagi. Dan Tuhan menyertai kita dengan cara yang sempurna, cara yang agung. Kita lihat ya di poin yang kedua, berikutnya kita baca 25-30. Perhatikan, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah, perhatikan, kenapa mereka lari? Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Perhatikan, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. 28.
Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Semua meninggal. 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Puji Tuhan. Di poin yang kedua, yaitu bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Bersama Tuhan itu pasti ada kemenangan. Kita lihat, ya tadi malaikat Tuhan yang di depan bangsa Israel bisa di tengah menghardik, menghadang, membikin awan itu gelap, saudara. Yang kedua, laut itu dibelah menjadi dua. Air itu sebagai tembok, saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga, yaitu Tuhan menunjukkan kemuliaannya dengan cara apa? Dengan cara kereta-kereta dibikin rodanya berbelok sehingga majunya berat, saudara. Yang keempat, yaitu air ketika dibelah, airnya kembali dijatuhkan, kembali dijadikan laut utuh sehingga orang Mesir yang di laut itu meninggal semua. Saudara, hari ini bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Apa arti kata bersama? Bersama itu berarti berjalan berdampingan. Berjalan bersama-sama. Tidak bisa satu berjalan, satu tidak berjalan. Ketika bersama berarti dua-duanya berjalan, saudara. Nah, artinya apa hari ini? Kerap kali kita berjalan tanpa Tuhan. Sebagai contoh, seumpama, saudara, kalau bangsa itu masih bisa mengandalkan kemampuannya, saya rasa dia tidak mungkin berteriak dan berseru kepada Tuhan. Buktinya apa? Ketika diperhadapkan oleh Laut Teberau, orang-orang Israel ini berkeluh kesah terhadap Musa. Musa, biarkanlah kami itu tinggal di Mesir. Walaupun menjadi budak, tidak apa-apa. Yang penting perut kami kenyang. Kami tidak kelaparan. Luar biasa nggak, saudara? Mereka memilih menjadi budak, tapi jasmaninya kenyang. Rohaninya saya percaya tidak mungkin dikenyangkan, saudara. Nah, kalau tidak diperhadapkan oleh Laut Teberau, maka akan muncul ide-ide, akan muncul yaitu karakter-karakter kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mungkin mengandalkan kekuatan kita, Tuhan tidak bekerja. Maka itu bukan dikatakan bersama. Kita mampu tanpa Tuhan, Tuhan tidak bekerja, itu bukan kata bersama. Kerap kali kita berhasil, kemampuan kita selalu andalkan, tapi Anda lupa bahwa Tuhan itu bekerja. Hari ini, saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu tanpa berjalan bersama Tuhan. Mungkin kau kuat hari ini, mungkin kau mampu hari ini, kau bisa, kau punya segala-galanya. Tetap bersama Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Kalau tidak bersama Tuhan, saya percaya mungkin awan tidak dibikin gelap, mungkin laut tidak dibelah, mungkin tidak juga dikacaukan tentara itu. Karena bangsa itu berjalan dengan kaki, orang Mesir mengejar dengan keretanya. Perhatikan, saudara. Berjalan bersama Tuhan. Jangan kita berjalan tanpa Tuhan. Nah, tapi cilakanya kita lebih luar biasa lagi, saudara. Kita tidak berjalan, suruh Tuhan yang jalan. Nah, ini yang tidak boleh, saudara. Ya, kita berjalan tanpa Tuhan berjalan. Kita suruh Tuhan jalan tanpa kita berjalan. Ya, kerap kali itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita kerap kali berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau misi lebih baik, Tuhan saja yang berangkat, jangan saya, Tuhan. Ini uangnya tiket, Tuhan, waktu saya masih cari uang, saya masih punya karga, saya masih punya banyak sekali kerabat bisnis. Tuhan gak ada waktu. Lebih baik Tuhan yang berangkat, Tuhan yang bermisi. Bayangkan, saudara. Kita menyuruh Tuhan bekerja tanpa kita bekerja. Musa tadi saja ketika membelah lautan, Tuhan menyuruh Musa bekerja. Dengan cara apa? Dengan cara mengulurkan tongkatnya ke atas laut. Di situ Tuhan menampakkan kemuliaannya. Jadi kalau bangsa Israel tidak melangkahkan kakinya untuk keluar dari Mesir, saya percaya tidak ada yang namanya hal-hal yang besar terjadi. Hari ini mari, saudara, berjalanlah bersama Tuhan.
Jangan kita berjalan tanpa Tuhan. Jangan Tuhan berjalan tanpa kita. Saya percaya kalau kita berjalan dan Tuhan berjalan, maka kemenangan besar akan kita raih hari ini. Puji Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-30 lagi sampai 31 penutup, saudara. Poin yang ketiga. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Tuhan menyelamatkan. Bukan Israel menyelamatkan berperang dengan bangsanya sendiri. Tidak. Tuhan menyelamatkan. 31 ya. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Allah terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Puji Tuhan, saudara. Poin yang ketiga, tujuan mujizat adalah pertobatan. Tujuan mujizat adalah pertobatan. Kerap kali kita diberikan mujizat, kita bisa mendapat mujizat tetapi tidak pernah bertobat. Bangsa ini diberikan mujizat sehingga 31 dikatakan maka mereka percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya. Bapak Ibu, jangan seperti bangsa Israel. Kita ke padang gurun 40 tahun hanya untuk ke tanah Kanaan, saudara. Ditempuh dalam waktu berapa minggu saja bisa. Tapi karena kita itu tidak pernah bertobat, kita diputar-putarkan di gurun 40 tahun, ada mujizat, tapi 40 tahun. Bagaimana itu terjadi? Karena mereka tidak menyadari mujizat itu adalah untuk pertobatan. Hari ini kalau kita mendapat mujizat, kita mencari mujizat dan kita mendapatkannya, satu tujuannya, supaya bertobat, saudara. Bukan memperlenakan kita, bukan membuat kita itu seperti iman yang anak-anak, minta terus, minta mujizat. Enggak, ada pertobatan. Perhatikan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat banyak sekali mujizat. Apa akhir kata-katanya? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu artinya pertobatan. Bertobat itu artinya membenci dosa, meninggalkan dosa. Makanya Tuhan bicara jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan dosa, berhenti berbuat dosa. Itu pertobatan. Nah, tujuan mujizat adalah untuk pertobatan, saudara. Tidak ada tujuan lain, hanya pertobatan. Kalau hari ini kita diberikan mujizat, berarti Tuhan ingin kita itu bertobat. Kerap kali manusia diberikan mujizat, tidak pernah bertobat. Saudara, hari ini kita boleh belajar penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bicara apa? Bicara adalah bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Yang ketiga, tujuan mujizat adalah pertobatan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Membentuk, menegur, membimbing kita. Untuk kami boleh menyadari bahwa ada karya Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, berjalan bersama Tuhan, pasti ada kemenangan. Bahwa yang ketiga, tujuan mujizat adalah pertobatan untuk kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan setiap kami untuk melakukan firman-firman-Mu ini, sehingga kami boleh disebut orang pelaku-pelaku firman yang sejati. Kami serahkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya! Amin.